Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 8 November 2025 kita dalam rangka kunjungan ke kebun milik Pak Hendro di Borobudur Land. Kita di Borobudur Land, kebunnya di sebelah sana. Nanti kita mau melakukan perawatan untuk tanaman alpukat jenis pangeran, peluang pangeran dengan metode full maintenance atau pola maintenance penuh sampai kepada kontrak buahnya itu akan kita beli. Seperti itu. Nanti akan kita cek di lahan perkembangan seperti apa dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 November 2025. Kita dari tim alpukat ini ada dari beberapa, ada dari Hijau Lestari Nusantara, terus Maula Farm, Puspikat, terus ini bersama dengan Mas Adit sebagai tenaga ahli top working untuk budidaya alpukat. Ini kita di lahan milik Pak Hendro di Borobudur ya, di kawasan Borobudur Land. Ini tanam sekitar 165 pohon. 165 pohon untuk usia ini udah berapa tahun Mas Adit pohonnya? Sekitar 5 tahun jalan. 5 tahun jalan ya. 5 tahun jalan. Nah, itu pohon-pohonnya seperti yang bisa dilihat bahwa ini jenisnya apa ini Mas Adit di sini? Ini ada peluang pangeran, ada Miki, ada kendil yang kita ganti untuk varietasnya, terus kita ada alligator. Itu kenapa itu untuk peluang untuk kendil itu diganti varietasnya? Kendil itu kan di sini di ketinggian sini kurang produktif ya, dia hanya gemuk-gemuk di itu, walaupun pasar sekarang kendil agak naik buat teman-teman yang di luar sana mungkin bisa ini ya, lihat harga kendil mungkin akan naik karena banyak pohon-pohon kendil di beberapa titik di tanah Jawa dan sekitarnya, banyak di top walking dengan jenis lain. Sementara permintaan kendil tetap stabil, akhirnya harga kendil agak naik untuk sekarang. Cuma kalau kita produksikan dengan satu pohon alpukat ketika kendil 1 tahun, produktivitasnya kurang menarik. Karena untuk peluang pangeran ini lebih menarik dengan menargetkan satu pohon bisa 50 kilo sampai 1 kintal 1 tahun, itu kan lebih menarik dengan harga yang lebih atas ini kok. Siap. Terima kasih informasinya Mas Adit. Jadi kegiatan hari ini kita di lahan itu agenda rutin ya, karena ini termasuk dari full maintenance, jadi pendampingan, pola budidaya, pola perawatan dan sebagainya. Tadi bisa dilihat sekarang dalam agenda hari ini penyemprotan untuk generatifnya kita menggunakan teknologi mikrobakteri namanya biopenta. Ini untuk masa generatifnya. Jadi sedikit informasi bahwa lahan 5 tahun sudah berdaya selama 5 tahun ini kan menurut pemiliknya namanya Pak Hendro ini belum maksimal, belum produktif secara maksimal. Nah, kami dari tim diundang untuk melakukan pola-pola budidaya yang harapannya bagaimana budidaya itu menjadi efektif, efisien, untuk perawatannya, pruningnya, terus nanti pembuahannya dan seterusnya. Nah, dalam hal itu kita di sini untuk agenda hari ini tuh kita penyemprotan, terus cek pohon yang siap untuk dibuahkan atau mungkin tanaman-tanaman yang pertumbuhannya masih kurang maksimal atau stagnan dalam hal ini. Terus juga begitu juga kebetulan ini ada Mas Adit, nanti akan kita cek karena beberapa waktu yang lalu sudah sempat kita TW. Nah, ini dalam rangka agendanya adalah kontrol juga untuk sambungan-sambungan. Nanti bisa dilihat perjalanan setelah ini video-videonya yang sudah kita TW seperti apa, nanti yang sudah bertumbuh seperti apa, yang belum maksimal seperti apa. Begitu juga nanti pohon-pohon yang lainnya. Nah, di sini kita pola yang kita terapkan itu pola kami yang kita pakai yang selama ini kita lakukan baik di Wonosobo, Magelang, Banjarnegara, Temanggung, itu dengan pola namanya carbon farming. Jadi carbon farming itu sekilas informasi, carbon farming ini
pertanian berbasis karbon, bagaimana carbon sequestration-nya itu bisa maksimal, yaitu dengan cara cover crop, nanti ada legum dan sebagainya. Artinya cover crop, tanah itu akan tertutup oleh rumput, jadi nanti akan dilihat kebun ini bukan tidak dibersihkan, tapi memang kita tata bagaimana caranya tanah itu tidak kelihatan tanahnya. Carbon farming, terus dengan teknologi mikrobakteri dan pola-pola pendekatan kayak perawatan yang tepat dan penggunaan pupuk-pupuk yang tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran. Mungkin sekian untuk prolognya. Nanti akan kita sambung lagi dengan kegiatan selama di kebun. Ada tambahan lagi Mas Adit? Tambahannya ya, untuk petani alpukat di seluruh Indonesia, harapan saya secara pribadi jangan menyerah. Ini adalah langkah awal terhebat, karena budidaya alpukat itu tumbuh sangat luar biasa, hasilnya luar biasa, tapi tidak dengan kita berharap hasilnya sangat instan ya. Dan semua teman-teman di sini sudah tahu bahwa budidaya alpukat itu harus melewati etapa-etapa tahap-tahap budidaya yang sangat complicated. Dan di sini kita semua bersama-sama para petani bareng-bareng ngancani wong tani untuk supaya budidaya alpukat itu lebih bisa terukur dengan baik dan memberikan hasil yang manfaat kepada petani. Apabila panjenengan semua menginginkan diskusi, menginginkan tinggal bisa hubungi kontak person bersama Mas Guntur untuk berdiskusi tentang karbon, eco farming dan yang lainnya. Karena kebetulan kemarin juga kita di Banjarnegara ternyata yang udah menggunakan karbon untuk pembuahan durian super tembaga pun bisa berhasil. Dan ini kita harapkan pohon-pohon di sini yang notabene pohonnya sudah seperti ini karena perawatannya dulu belum maksimal, kita maksimalkan dengan karbon itu. Dan durian-durian yang menggunakan karbon dan kita treatment dengan bakteri yang baik ternyata bisa buah di luar musim. Nah, di sini mungkin tambahan saya itu, betul. Ya, terima kasih Mas Adit atas informasi tambahannya. Mungkin satu lagi bahwa monggo silahkan teman-teman, rekan-rekan kalau istilahnya berbudidaya mau bekerja sama dengan kami, kita terbuka lebar, kita juga bisa nanti diskusi. Salah satunya juga kerjasama yang kita tawarkan, baik itu pendampingan ataupun maintenance secara keseluruhan, dan juga pasar yang kita janjikan. Jadi pasar yang kita janjikan kalau bisa kerjasama, kita ada kontrak untuk pembelian buahnya, nanti akan ada ini beberapa yang kita petik dan kita serap. Jadi para pembudidaya atau teman-teman yang melakukan budidaya sudah tidak bingung lagi mau dijual kemana. Bahkan tadi sekilas dalam perjalanan dari Wonosobo ke sini diskusi dengan Mas Adit, ada potensi-potensi untuk kita jual ekspor ya ke luar negeri dengan jenis-jenis tertentu memangnya. Salah satunya itu ada SAP ya, SAP 034 salah satunya itu. Nah, nanti akan informasi berikutnya nanti akan menyusul karena mengingat waktu sudah menjelang siang dan alhamdulillah terang, tadi soalnya hujan, kita melakukan perawatan dulu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai treatment untuk di generatif, persiapan untuk bakal bunga dan buah. Makanya kita ranting-ranting yang sudah mengering atau kemudian tidak produktif, kita pangkas, kita pruning, harapannya nanti bisa memancing atau menstimulus tunas-tunas baru tresier yang nanti harapannya tunas tersebut bakal menjadi batang yang produktif, berbunga dan berbuah. Terima kasih. Ya, ini mulai proses pruning, kita putus asupan nutrisi di atas supaya harapannya yang tresier atau batang-batang atau ranting yang nanti bakal bunga dan buah bisa membesar. Kalau kita tidak putus atau kita tidak stop asupannya, maka batang-batang yang bawah atau ranting-ranting tresier ini dia akan mengering sehingga harapan untuk maksimalisasi hasil buah jadi hilang. Nah, ini kebetulan ini sudah kita harus stop di bagian atas supaya nutrisi tidak sampai atas dan batang-batang atau ranting yang bawah ini membesar. Terima kasih. Oke, kita di pohon kendil ini di Borobudur. Ini
kita TW. Uniknya di tanah berpasir ini di daerah sini kalau kita sambung ketika musim-musim kemarau itu sungguh sangat ristan dengan kegagalan. Di sini memang permintaan karakter pohon-pohon di sini mintanya nyambungnya di musim-musim awal penghujan dengan sistem kita ini kita sisip, alhamdulillah mintanya yang gitu. Ini unik sekali di daerah sini. Saya heran kalau ketika di Banjarnegara Wonosobo itu sistem kayak gini paling gampang, tapi di sini agak sedikit terjadi trouble dan problem. Ini pohon kendil yang kita sengaja bikin supaya produktivitasnya ke arah jenis lain. Ini kita sambung ke peluang ya. Niatnya mau kita kasih sap, cuma ownernya minta disamakan dengan musbikat. Pengennya pangeran, akhirnya kita masukkan pangeran. Ini ada sekitar berapa pohon, banyak sekali di sini yang kita TW, dan mudah-mudahan bisa jadi sesuatu nggih. Ini mungkin beberapa pohon-pohon lokal bisa segera teman-teman di TW untuk masuk ke jenis-jenis yang lebih produktif, Mas. Ini bisa mempercepat pertumbuhan dan ini hasil ini bisa lebih percepatan. Nah, ini sudah banyak yang jadi ini. Nah, udah jadi ini hari ke sekitar 18 hari di sini udah pada jadi, dan ini nunggu dia besar kita guang sogolnya ya, karena ini akan menghambat pertumbuhan di sana. Kita maksimalkan nutrisi masuk ke titik sambung. Dan kita kalau newe pohon-pohon itu harus disisakan ada daun biar terjadi proses fotosintesis. Kegagalan biasanya yang gini di musim kemarau. Harus sisakan. Kadang teman-teman kalau di Banjar Wonosobo karena suhunya dingin ya, MDPL tinggi, ini berani. Cuma kalau di dataran bawah dia harus disisakan agar TW-nya lebih enak dan bisa lebih bagus pertumbuhannya. Ini. Kita hari ini guangin sogol acaranya karena berbahaya mengganggu pertumbuhan batang TW. Gitu. Jadi kalau masih kayak gini tinggal dibuka, Mas. Nah, dibuka plastiknya aja, agar titik tumbuhnya naik. Ini udah nempel, air biar ini biar turun ke sini, dia akan kambium akan nutup ke sini, jadi akan besar. Ini tekniknya seperti itu. Dan mungkin banyak teman-teman udah mulai belajar top walking, durian, alpukat, dan beberapa tanaman-tanaman yang lain. Ini kasus pada penyambungan sisip, dia udah berhasil hidup tapi mata mati. Karena apa? Biasanya ini masih ada lubang, semutnya banyak sekali, Mas. Nah, ini kadang terjadi kasus di sini. Ini udah berhasil nempel TW besar ya, di musim-musim yang sulit sekali disambung di sini. Bahkan banyak teman-teman dari Kaliwiro, dari Wonosobo nyambung di sini ngalamin kegagalan karena ini salah satunya ini sudah hidup, cuma dia mati oleh ini hama pengganggu, yaitu semut. Ini dimakan sama semut, entres mati, dan dia cuma hidup-hidupan, jadi zombie nih. Jadi zombie. Besok kita sambung lagi, nunggu ini terus. Oke.
di sini kita melakukan perawatan yang tadi itu sedang melakukan penyemprotan generatif. Nah ini untuk beberapa pohon yang lambat secara pertumbuhan, nanti akan kita kocor dengan mikrobakteri generasi ke-10. Kita campurkan dengan asam humat ya, asam humat sama trace elemen, trace mineral. Kita tertentukan seperti ini saja. Nah ini terkesan memang, wah itu rumputnya nggak dibabat. Nanti ini akan kita potong. Memang rumput-rumput ini akan kita potong nantinya. Cuman potongannya tidak sampai kemudian tanah itu terlihat. Jadi tetap harus ada rumput yang seperti itu rapi. Sebelah sini masih belum. Ini akan dipotong karena memang kita cover crop itu tujuannya adalah bagaimana tanah itu selalu tertutup oleh tanaman-tanaman. Ini akan kita install untuk leguminosanya, jadi yang tumbuh itu nanti kacang-kacangan dan seterusnya. Jadi ini secara bertahap seperti itu. Oke lanjut, sambungan yang tadi yang kita sebut dengan cover crop. Tadi bagaimana Pak kalau ada rumputnya sudah mulai tinggi, potong. Nah cuman potongannya itu diusahakan biarkan saja di lahan, tidak usah disingkirkan, tidak usah dikumpulkan, apalagi dibuang. Kalau memang punya ternak, silahkan potongannya untuk pakan ternak, dengan harapan kotoran ternaknya balik lagi ke lahan supaya siklus karbonnya atau siklus bahan organik ya, dalam hal ini kita bahan organik nyebutnya, itu selalu terjaga. Jadi yang tadi kita cek masih ada beberapa yang belum dipotong, nanti akan ada jadwal berikutnya untuk pemotongan karena memang yang sebelah sana itu sudah kelihatan mulai rapi, yang sini belum. Nah ini kita potong. Nah potongannya seperti ini, setelah dipotong biarkan aja seperti ini. Ini rumput-rumput potongannya biarkan seperti ini, ya kan? Biarkan dia menutupi atau mengcover tanah itu sendiri sebagai spon. Ya kan? Fungsinya apa? Kenapa kok kita lakukan cover crop? Terus kenapa kok caranya seperti ini? Pertama, kalau musim terang, supaya tidak terjadi penguapan terlalu tinggi untuk tanah itu sendiri, supaya kelembapan udara, kelembapan air atau kelembapan tanah terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, karbon sequestrasi yang tadi sudah kita jelaskan. Dengan adanya tanaman ini dia melakukan fotosintesis kemudian menyimpan karbon di dalam tanah. Nah yang ketiga, ini menjadi stok bahan organik. Bagaimana ketika musim hujan? Nah ketika musim hujan justru ini sebagai dia menjadi spon penahan air hujan. Jadi beberapa penelitian di luaran sana itu ketika air hujan itu turun menghantam ke tanah, kalau dia tanpa ada penutup, entah itu mulsa, entah itu rumput atau cover crop alami, mulsa alami, jerami atau yang lainnya, kalau hanya tanah saja maka hentakan air hujan itu berdampak kepada pemadatan tanah itu sendiri. Dengan adanya cover seperti ini, penutup seperti ini, maka air hujan itu menghantam ke rumput dulu, baru dia masuk ke tanah tanpa ada tekanan-tekanan yang berlebihan. Harapannya apa? Harapannya adalah tanah tidak terjadi pemadatan secara masif. Kenapa? Karena kalau tanah itu terlalu padat, maka kadar oksigen itu juga akan semakin rendah. Karena bagaimanapun juga sifat dari tanah sendiri dibagi menjadi 3, biologi tanah, fisika tanah, kimia tanah. Nah harapannya itu ekosistem itu kita jaga, tetap ada makhluk hidupnya, tetap ada oksigennya, terus ekosistem akan terbentuk antara makhluk hidup, baik itu hewan, baik itu jamur, bakteri, nematoda, protozoa, antropod, dan cacing, itu bekerja sama bersimbiosis mutualisme dengan tanaman itu sendiri. Itu fungsi dari kita melakukan cover crop itu sendiri. Itu manfaat dari cover crop dengan pola yang seperti kita lakukan sekarang. Akan lebih maksimal nanti akan ada tumbuhan leguminosanya. Seperti itu ya mungkin. Terima kasih. Nah ini salah satu SOP kita di treatment untuk pola perawatan, itu salah satunya adalah pengukuran pH tanah. Nah, pH atau disebut dengan potensial hidrogen atau artinya kadar hidrogen di dalam tanah. Nanti pH ini yang menentukan serapan nutrisi, KTK dan macam-macam. Dan ini kita cek
ternyata 7 saudara-saudara. Kaget sekali kita, kemarin masih normal di 6,5, 6. Ini sekarang sudah naik 7 ya. Entah karena curah hujan, tapi biasanya kalau hujan itu asam. Ini malah naik ini sampai angka 7. Oh, itu ideal ya secara tanaman, secara tanah ini potensi pH netral itu 6, 7. Ya kan? Cuman sepengetahuan kami untuk tanaman alpukat itu malah cenderung idealnya itu netral, cenderung asam, jadi malah di 5,5 sampai 6. Nah ini nanti akan kita, kalau untuk menaikkan pH kita bisa menggunakan kapur. Kalau untuk menurunkan pH kita masukkan sulfur. Nah ini mungkin treatment selanjutnya akan kita tambahkan sulfur untuk di lahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alpukat ciluba. Alpukat ciluba. Ya, ini maksudnya ternyata alhamdulillah malah tumbuh sudah buah ya. Jadi ini bukan bagus di bawah, ini secara usia sudah 5 tahun tanam. Memang secara batang sama pertumbuhan ini terkesan lambat. Setelah kita lakukan treatment, ini sudah mulai buah karena kebetulan ya memang kita aplikasikan untuk generatifnya ya. Nah, ini kenapa kok di buahnya kenapa di bawah dan seterusnya? Karena memang desainnya kita pengen tanaman ini tidak terlalu tinggi, maka yang atas kita stop, tinggi cuma sekian. Harapannya yang bawah ini bisa memaksimalkan pertumbuhannya. Nah, ini alhamdulillah malah pertumbuhannya dengan buahnya karena memang secara usia sudah siap untuk dibuahkan, makanya tidak sampai atas. Yang atas kita stop. Ini dari bawah sampai atas beberapa sudah keluar buah. Kalau ini pembersihan biasa ini. Ya, ini adalah buah mahal. Kenapa kita sebut buah mahal? Karena dia berbunga di bulan 11 yang harapannya nanti 5-6 bulan ke depan ini menjadi buah yang siap petik sehingga bertemu di musim yang kering, jarang buah, sehingga potensi harga nanti bisa 2-3 kali lipat di musim penghujan seperti yang sekarang ini. Kalau teman-teman ibaratnya bisa by setting pastinya membungakan alpukat di bulan-bulan Oktober, November, Desember, nanti insya Allah harapannya petiknya nanti pas harga sedang high season atau sedang tinggi. Terima kasih. Oke lah, ini ada beberapa tadi kita semprot untuk generatifnya itu kita menggunakan ini ya, Biopenta. Dia untuk masa generatif. Semua produk ini berbasis mikrobakteri generasi 8. Ini untuk generatifnya, ini untuk vegetatifnya. Nah, barusan juga kita semprotkan gocor ya. Beberapa ada tanaman yang stagnan, sehat secara keseluruhan alhamdulillah 100% semuanya sehat. Dari sebelumnya, cuman memang ada beberapa tanaman yang pertumbuhannya itu stuck. Stagnasi pertumbuhan ini coba kita rangsang atau kita maksimalkan untuk perakaran di bawahnya dengan cara pengaplikasian mikrobakteri generasi ke-10 ditambah dengan asam humat. Asam humat bebas secara merek mau yang seperti apa. Nah, nanti kalau dibocorkan ini penampakannya coklat kayak gini ya. Coklat kayak gini. Nah, ini ada unsur asam humat. Masalah trace elemennya kayak kalsium dan sebagainya silahkan nanti teman-teman racik sendirilah. Intinya bisa asam amino, asam humat yang pada dasarnya untuk membantu akar, terutama akar-akar baru atau penyerapan nutrisi. Manfaat asam humat juga banyak sekali, menetralkan pH, memaksimalkan serapan, kapasitas tukar kation atau KTK, bisa di googling. Tapi pada dasarnya atau poinnya, teknologi yang kita terapkan di lahan ini atau di lahan mitra-mitra kita yang lain itu teknologi berbasis mikrobakteri
dengan pola carbon farming. Untuk bakterinya kita generasi ke-10 dengan merek produk namanya LB10. Untuk generasi ke-8-nya untuk pertumbuhan dan generatifnya itu kita pakai Biopenta dan Plant Grow. Sekian, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk tahap berikutnya. Ini kita bincang-bincang habis kita melakukan treatment di sini. Ini kami bersama Pak Anwari ya, di kebun Borobudur Land ini milik Pak Hendro. Nah, ini Pak Anwari sebagai penanggung jawab kebun di alpukat di sini. Ini untuk treatment atau perawatan untuk alpukat ini sudah berapa lama Pak Anwari? Ya, sekitar setengah tahun berjalan, dan kelihatannya perfect ini untuk ke depan, bisa nanti untuk ditiru sama rekan-rekan yang barangkali ingin atau ada keinginan untuk bergabung dengan kita. Oke, siap. Terima kasih Pak Anwari. Berarti sudah hampir setengah tahunan ini ya. Nah, untuk yang barusan ini kita lakukan apa saja ini dari barusan tadi, dari pagi sampai sekarang selesai ini? Pagi-pagi udah motong rumput, habis motong rumput terus kita nyemprot sama apa itu? Biopenta ya? Biopenta, terus sama perawatan untuk motong itu pruning, cabang-cabang yang udah kering. Terus kita juga sudah apa itu istilahnya buat penanganan yang stagnan. Oh ya, bocor ya? Oh ya, bocor, supaya nanti bisa untuk memacu pertumbuhan ke depan. Oke, terima kasih banget. Nah, tadi barusan saya sampaikan bahwa itu menjadi agenda rutin kita ya Pak, Ya. Pak Anwari ya di sini untuk perawatan itu yang paling rutin itu berarti seperti pemotongan rumput, ya kan? Karena memang kita dengan pola cover crop tadi ya, jadi memang potong rumput itu memang tidak rutin harus setiap minggu, entah itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Tapi karena mepil, jadi ya akhirnya menjadi gabungan ya. Jadi setiap kali pekerjaan, entah 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, motong rumput sebagian, kemudian nyemprot. Itu yang rutin kegiatan itu ya. Ya. Penyemprotan nutrisi, mikroba, karena memang basisnya disebut organik tidak, tapi setidaknya kita meminimalisir penggunaan bahan kimia berlebihan atau penggunaan obat-obat yang cenderung keras. Bukan berarti kemudian tidak dimasukkan pupuk kimia atau tidak dimasukkan asida ya, tapi pada kondisi terukur, harapannya tanaman tetap sehat, tanahnya sehat. Begitu juga kita yang kerja di sini juga tidak terlalu banyak kontaminasi ya Pak ya. Nah, berarti yang rutin itu penyemprotan, pemotongan rumput, sama treatment kalau pruning itu ya. Pruning itu ini dari setengah tahun mulai perawatan ini, kalau secara pohonnya sendiri, secara tanaman ini sudah usia berapa tahun ini Pak? Ini udah 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan ya. Sejak penanaman, dan alhamdulillah kemarin juga ada hasil, walaupun cuman sekian, belum istilahnya belum bisa memuaskan, tapi kita yakin nanti ke depan insya Allah kita bisa eksis. Oke. Ya, memang ini baru saya juga diingatkan dari Pak Anwari, memang kemarin sempat kita petik itu sekitar 1 kintalan lah. Kalau bahasanya itu melii ya, karena memang baru setengah tahun, hampir 1 tahun kurang. Ini memang targetnya usia pohon 5 tahun, tapi tahun ini 1 tahun ini target kita adalah pertumbuhan vegetatif kita maksimalkan dulu, yang terlalu tinggi kita potong, terus yang kurang maksimal ya kita maksimalkan pertumbuhannya. Nanti tahun depan harapannya sudah mulai kita belajar untuk berbuah ya Pak ya. Tapi alhamdulillah ada bonus-bonus buah. Kemarin itu beberapa juga sudah mulai keluar buah, dibuang sayang. Ya biarkan nanti bertumbuh secara alaminya, tapi nanti akan kita seragamkan secara pembuahannya. Oke, kalau MDPL-nya tadi di berapa ini Pak? MDPL-nya? Lupa saya tadi, 230 kalau nggak salah. 320 nih. Iya Pak ya. Sekitar 320 mdpl untuk secara ketinggian di wilayah Borobudur sini. Gitu mungkin dari kita, karena habis ini kita akan melakukan pemetikan di lahannya di rumahnya Pak Hendro. Terima kasih. Ada tambahan Pak Anwari? Sudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng,
perawatan sudah di kebun, kemudian ini on the way untuk memetik buah yang sudah menua. Insya Allah estimasi ada 13 batang atau 13 pohon. Kita estimasi dapat sekitar 1 kintal. Harga memang belum bisa kita kontrol, belum kemudian di angka yang membaik. Estimasi itu dari lahan harga peluang atau pangeran di kisaran 13.000 per kilo untuk grade A dan 7 atau 8.000 untuk grade B. Terima kasih. Dan kebablasan. Alhamdulillah. Ini kita lagi checking buah di pekarangan rumah dari Pak Haji Hendro yang tadi kebun alpukat di Borobudur Land. Kita lagi checking yang seperti ini, memang karakternya dia atau jenisnya peluang, maka karakter kulit yang belum shiny seperti ini masih muda, ini baru 30 atau 40% kematangan. Nanti harapannya di 2 atau 3 minggu lagi bisa kita petik di kematangan di atas 60%, sehingga kualitas atau nanti waktunya siap saji bisa maksimal, enak, dan ya berkualitas. Itu barangkali ini luar biasa, banyak sekali. Ini potensinya estimasi di sekitar 50 sampai 60 kilo nanti. Ya, ini kita proses pemetikan, nanti grading di sana ya karena waktu. Untuk pemetikan buah jenis peluang pangeran ini salah satu yang diperhatikan tingkat tua buah itu 60 sampai 70% minimal, idealnya 80 sampai 90% tingkat tua pohon nanti bisa dipetik. Kenapa? Karena kalau terlalu muda, pertama pohon buah masih bisa besar lagi, kedua kalau terlalu muda dipetik itu nanti matangnya ketika empuk untuk konsumsi dia cenderung pahit, biasanya seperti itu. Maka itu minimal di 60. Nah, ciri-cirinya kalau untuk jenis peluang pangeran dia lebih mudah. Kalau pengen salah satunya dia glowing seperti ini. Nah, tapi ini masih agak kasar walaupun glowing, ini sekitar 60-70% tingkat kematangan. Nanti kalau sudah mulus banget, tidak ada gerutannya, itu biasanya sama kalau di gini dia lebih antep. Ini masih belum. Ini kayaknya besar, tapi ini masih di angka 70%-an. Harusnya ini masih bisa besar lagi. Masih bisa besar lagi. Ini, nah ini dia suaranya lebih antep ya. Lebih antep dan dia cenderung lebih mulus. Mana lagi yang mulus? Seperti ini. Oh, masih sama ini 70-60. Nah, untuk SOP packing itu salah satunya ininya dipapras rata supaya nanti ketika disimpan seperti ini tidak ngelukain antar buah ya. Jadi biar tidak melukain, karena ketika melukain ya pertama terjadi pembusukan, yang kedua menurunkan kualitasnya juga. Nah, ini kita papras seperti ini rata, tapi jangan dipotel cabut ya, jadi tetap seperti ini, setidaknya dia masih terjaga aman sampai 1 minggu lah.
Dan alhamdulillah dengan teknologi kita mikrobakteri itu daya simpan buah sampai bisa siap konsumsi itu bisa lebih lama tanpa kemudian buahnya rusak. Kalau buahnya rusak sih biasanya memang grade C ya, memang sudah bermasalah ketika di pohonnya sendiri. Seperti itu. Bentar. Ya, alhamdulillah ini sudah pukul 1. Kita bersama Pak Hendro sebagai pemilik lahan, pemilik kebun. Dalam hal ini kami berterima kasih, kami dipercaya sebagai untuk pendamping, pengelola untuk budidayanya Pak Hendro. Kita terima kasih banyak. Untuk sekilas untuk treatment dengan pola yang kami lakukan ini sudah berjalan berapa lama Pak Hendro? 1 tahun. Masuk 1 tahun. 8 bulan. 8 bulan ya? 8 bulan. Masuk 8 bulan. Ini memang 1 tahun ini kita di vegetatif ya Pak ya sebenarnya ya. Cuman ini ada mifil buah, beberapa buah tetap kita ambil karena memang salah satunya kerjasamanya itu dengan Puspikat. Jadi lihat itu yang diayomi sama Ustadz Agus Riyadi di Ambarawa. Itu salah satunya komitmen dulu yang dibangun dengan Mas Agus. Waktu itu buah dibeli ya Pak ya? Ya, buah dibeli. Lah usia pohon sudah berapa tahun berarti Pak? 6 masuk 7. 6 masuk ke 7 tahun ya. Kalau sebelumnya memang kalau segini-segini lah ya buahnya ya. Iya. Sekali petian segini ya Pak ya. Ya. Oke. Ah, sekilas apakah ada perbedaan sebelum kita datang atau sama saja atau bagaimana Pak? Saat ini masih kelihatan sama. Oke. Belum terlihat signifikan lah. Oke. Soalnya kan pohonnya baru di treatment untuk pemulihan pohon. Intinya kan gitu. Tapi untuk buah masih belum kelihatan bedanya. Oke. Untuk yang di lahan ya. Iya. Jadi untuk yang tadi di lahan bisa dilihat videonya memang seperti awal yang kita sampaikan ya Pak. Artinya terima kasih atas masukannya bahwa secara buah memang kita tidak konsentrasi dulu untuk di buah. Tapi kalau untuk vegetatifnya Pak, untuk pertumbuhan secara pohon apakah sudah ada perbedaan? Sudah ada, kalau untuk pohon sudah ada perbedaan, untuk perkembangan bisa kelihatan. Ya untuk pertumbuhan pohonnya ya Pak ya. Moga-moga nanti harapannya target 1 tahun ini masa vegetatif, di tahun depan kita generatif secara melimpah. Iya. Dan kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk pengelolaan ini. Kira-kira apa Pak tambahannya atau masukan untuk kami selainnya untuk lebih maksimal lagi Pak? Apa ya? Belum ada bisa melihat gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ya intinya kami terima kasih banyak sudah dipercaya dan kami juga minta doanya untuk bisa terus maksimal di pola-pola budidaya ini. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.